I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Macedonia Tengah tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nicomatus adalah seorang tabib pribadi Raja Amintas III dari Macedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Karena itu, ia kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Proseknus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi Plato dan menjadi murid Plato. Kemudian ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademi tersebut. Di bawah asuhan Plato, dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, dan sebagainya merupakan pembagian kata menurut pemikirannya. Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu, ia mendirikan akademi di Asus dan menikah dengan Itias yang tak lama kemudian meninggal. Ia lalu menikah lagi dengan Herpilis yang kemudian memberikan ia seorang anak laki-laki yang akhirnya ia beri nama Nicomasus seperti ayahnya. Pada tahun-tahun berikutnya, ia juga mendirikan akademi di Mytilene. Saat itu, ia sempat menjadi guru Alexander Agung selama 3 tahun di tahun 335 sebelum Masehi. Sesudah Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan semacam akademi di Lyceum. Disinilah selama 12 tahun ia memberikan kuliah, berpikir, mengadakan riset dan eksperimen, serta membuat catatan-catatan dengan tekun dan cermat. Dalam masa kepemimpinannya, Alexander Agung tidak meminta nasihat kepada bekas gurunya, tetapi ia berbaik hati menyediakan dana bagi Aristoteles untuk melakukan riset dan hal ini mungkin menjadi contoh pertama dalam sejarah seorang ilmuwan menerima jumlah dana yang besar dari pemerintah untuk maksud penelitian atau penyelidikan. Walaupun begitu, hubungan Aristoteles dengan Alexander Agung diliputi oleh berbagai macam polemik. Aristoteles menolak secara prinsipil cara kediktatoran Alexander, apalagi ketika Alexander menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan pengkhianatan. Alexander memandang Aristoteles terlalu demokratis hingga ia memiliki pikiran untuk membunuhnya pula. Tapi Aristoteles memiliki hubungan yang erat dengannya dan sangat dipercaya oleh orang-orang Athena, sehingga Alexander mengurungkan niatnya. Kemudian Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi dan golongan anti-Macedonia memegang tampuk kekuasaan di atas. Aristoteles didakwa kurang ajar kepada dewa dikarenakan penelitian-penelitian yang ia lakukan. Karena takut dibunuh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander, Aristoteles akhirnya melarikan diri ke Chalcis. 1 tahun setelah pelariannya ke kota itu, tepat pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles meninggal pada usia 62 tahun. Selanjutnya yaitu pemikiran. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi, filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas realitas dan sekitarnya, tidak berdiri sendiri dan tidak tumbuh di tempat atau ruang yang kosong. Lingkungan keluarga, sosial, alam, dan potensi diri akan ikut mempengaruhi seseorang dalam melakukan refleksi filosofis. Oleh karenanya, dalam sejarah pemikiran manusia terdapat tokoh pemikir ataupun filosof yang selalu saja muncul dari zaman ke zaman dengan tema yang berbeda-beda. Pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Pertama, ketika ia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian, ketika ia memimpin Akademi Lyceum. Dan yang terakhir pada waktu ia mengungsi ke daerah Yunani Utara di tempat kelahiran. Selama memimpin Lyceum, ia menerbitkan 6 karya tulis yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Memang ciri khas kebudayaan Yunani yang selalu ingin mengubah ketidakteraturan menjadi keberaturan, menerapkan keberaturan buatan manusia ke dalam dunia alami yang kacau. Aristoteles juga berusaha membuat keberaturan dalam sistem pemerintahan. Ia menciptakan sistem klasifikasi monarki, oligarki, tirani, demokrasi, dan republik yang masih dipakai hingga
Di bidang ilmu pengetahuan alam, ia merupakan orang pertama yang mengelompokkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Observasinya ini termasuk bentuk dari keberaturan yang ia ciptakan untuk menggambarkan hukum alam dan keseimbangan pada alam, yaitu metabolisme, perubahan suhu, pemrosesan informasi, embriogenesis, dan pewarisan sifat. Hingga kini, metode Aristoteles digunakan oleh ahli biologi modern ketika menjelajahi wilayah baru, yaitu dengan mengumpulkan data secara sistematis, menemukan pola, dan membuat kesimpulan dari penjelasan kausal yang mungkin saja terjadi. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eks. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak. Ia selalu mengatakan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak. Penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak, yang kemudian disebut dengan theos, yaitu Tuhan dalam pengertian bahasa Yunani.